Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, kemudian Kasat Intel, Kasih Humas, Kanit Resmob dan Kanit Jatanras, dan seluruh rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pagi hari ini, kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara ingin menyampaikan press conference tentang pengungkapan kasus pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana terjadinya adalah di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Kronologis kejadian dapat kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu 9 Februari 2025 sekira pukul 04.15 Kapospol Muara Baru menerima laporan adanya kejadian tawuran atau perkelahian antar kelompok di sekitar TKP di daerah Muara Baru ya, di depan kantor RW 17. Kemudian patroli polisi meluncur ke lokasi dan membubarkan adanya aksi tawuran tersebut. Kemudian pada pukul 04.30 aksi tawuran tersebut dapat dibubarkan. Setelah aksi tawuran dibubarkan, didapati laporan adanya korban akibat adanya tawuran. Korban sebanyak 4 orang, 1 korban meninggal dunia, dan 3 korban mengalami luka. Kemudian dari adanya korban tersebut, maka dari jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama-sama dengan Polsek Metro Penjaringan melakukan upaya serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan para pelaku tawuran yang sudah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan juga mengalami luka-luka. Dari kegiatan penyelidikan tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 10 Februari dari jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah berhasil menangkap dan mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga terlibat di dalam aksi tawuran. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, maka dari 23 orang tersebut telah ditetapkan sebanyak 9 orang sebagai tersangka. Adapun 9 tersangka tersebut, yang pertama RH, ini perannya adalah membacok korban. Kemudian yang kedua BL, ini juga membacok korban. Kemudian GR, ini juga sama membacok korban. Kemudian DS, ini membacok korban. Kemudian yang kelima AI, ini terlibat di dalam tawuran dengan melempar. Kemudian LD, itu juga sama, terlibat dalam tawuran dan melempar. Kemudian tersangka 7, 8, dan 9 atas nama SA, WF, dan UZ ini terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam. Kemudian barang bukti yang berhasil kami sita, yang pertama senjata tajam berjenis celurit sebanyak 12 buah. Kemudian juga 3 unit handphone. Kemudian
1 buah pakaian korban, kemudian juga 9 buah pakaian tersangka, kemudian juga hasil visum. Kemudian modus operandi daripada tersangka ini adalah tersangka ini melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan juga batu. Dan kepada para tersangka ini kami persangkakan kepada pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 3E KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kemudian terhadap 14 tersangka, 14 orang yang lain yang telah diamankan, ini masih dalam tahap pendalaman pemeriksaan. Kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku yang meresahkan, apalagi sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan juga kami menghimbau kepada para kelompok-kelompok yang diduga memang sering menimbulkan tawuran atau melakukan tawuran, ya, agar segera membubarkan diri atau tidak melakukan aktivitasnya, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan juga tidak merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Demikian press conference yang kami sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini yang mengawali tawaran ini apa Pak Kapolres? Jadi tawaran ini diawali dengan adanya ajakan dari media sosial. Jadi ada 2 kelompok dengan sebutan di akun Instagramnya itu Cilebut Gang, ya. Kemudian ada juga akun Utara 13. Ini mereka janjian untuk mengajak tawuran, kemudian mereka bertemu di lokasi untuk melakukan tawuran. Demikian. Ini Pak, semua pelaku ini apa sudah pernah terjerat kasus hukum, dan yang keduanya, apakah pelaku ini ada modus lain, apa terkait ada semacam geng atau apa? Jadi dari para pelaku ini sebelumnya tidak pernah terlibat, ya, atau tidak pernah menjalani proses hukum, ya, terhadap kasus tawuran ini. Dan modus daripada para pelaku ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa mereka ini memang janjian bertemu untuk melakukan tawuran. Demikian. Itu mereka warga mana lawan sama warga mana, terus kemudian di antara mereka ini motifnya apakah ada saling ejekan sebelumnya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk IG yang Cilebut Gang ini milik kelompok dari Muara Baru. Kemudian untuk akun IG Utara 13 ini milik kelompok dari luar Batang. Jadi mereka bertemu di Muara Baru atau di TKP untuk melaksanakan tawuran. Ini Pak, untuk semua statusnya ini apa? Jadi ada yang bekerja statusnya, ada juga yang tidak bekerja. Jadi statusnya memang ada yang pengangguran, ada yang memang bekerja. Tidak, bukan sekolah. Jadi dari dua kelompok yang kita amankan, dari 23 orang ini itu dari 2 kelompok. Ya. Untuk yang 9 ini adalah kelompok yang mengakibatkan korban, baik itu meninggal dunia maupun luka. Berarti masih ada yang dalam pengajaran? Ini masih dalam pemeriksaan, ini 14, ya. Pemeriksaan 14. Ini kita masih kembangkan, ya. Kemudian juga kita masih melakukan pemeriksaan lanjut. Dimungkinkan adanya
pelaku-pelaku lain yang belum kita tangkap. Kapolres boleh diperjelas untuk korban meninggal dari luar Batang atau Muara Baru, Pak Kapolres? Yang meninggal ini dari warga Muara Baru. Cukup ya? Baik, terima kasih rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.